Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada surat Thaha ayat ke-14. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain diriku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Di dalam kitab bab as-sa'ah allati tukrahu fiha as-sholat, Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa Ummu Salamah, beliau meriwayatkan Nabi pernah melaksanakan sholat 2 rakaat setelah sholat asar di rumah Ummu Salamah. Padahal biasanya beliau mengerjakannya setelah sholat zuhur, karena saat itu beliau sibuk menerima delegasi sehingga tidak sempat mengerjakan sholat setelah zuhur. Karena itu beliau melaksanakan sholat tersebut setelah sholat asar. Jadi dalam pandangan fikih, terutama dalam madhab Syafi'i itu, kalau sebagaimana yang dijelaskan Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab ada waktu-waktu yang dimakruhkan seseorang untuk melaksanakan sholat. Ini terjadi setelah orang melaksanakan sholat subuh, setelah orang melaksanakan sholat asar, dan ketika menjelang zuhur, tepat ketika matahari berada di tengah. 3 waktu ini disebut as-sa'ah allati tukrahu fiha as-sholat, waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Tetapi di dalam fikih itu pasti ada detailnya, ada klasifikasinya. Ada banyak larangan Rasulullah melarang orang melaksanakan sholat di 3 waktu itu. Tetapi di dalam hadis yang lain, Rasulullah itu juga pernah melaksanakan sholat sunnah setelah sholat asar, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah tadi, bahwasanya Rasulullah ketika beliau berada di rumah Ummu Salamah setelah sholat asar, beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Karena setelah sholat zuhur beliau tidak sempat dikarenakan banyaknya delegasi atau tamu, maka dilaksanakanlah sholat sunnah setelah zuhur pada waktu setelah sholat asar. Oleh sebab itu dalam fikih dijelaskan begini, yang dilarang itu sholat apa? Tidak semua sholat dilarang, tidak, tapi disebut sholat sunnah mutlak. Orang yang penting melaksanakan sholat sunnah setelah sholat asar, maka itu tidak diperbolehkan. Tapi berbeda ketika dia setelah sholat zuhur
dia punya kesunahan sholat ba'diyah, tapi pada saat itu belum sempat dilakukan. Akhirnya itu dilakukan setelah sholat asar. Dalam hal ini fikih menyebutkan itu tidak apa-apa. Atau sebelum sholat asar kita datang ke masjid karena sudah jamaah, kita tidak sempat sholat qobliyah. Sholat qobliyah sebelum asar dilaksanakan setelah sholat asar itu boleh. Karena kalau yang namanya sholat qobliyah itu waktunya adalah mulai masuknya waktu itu sampai selesai waktu sholat. Jadi kalau sholat qobliyah duhur, kapan mulai diperbolehkan? Ketika masuk waktu sholat duhur sampai selesai habis waktu sholat duhur. Meskipun dilakukan setelah sholat duhur, itu tetap tidak apa-apa. Tapi kalau sholat ba'diyah harus setelah melaksanakan sholat duhur. Nah, ini satu contoh di dalam fikih maka disebutkan seperti itu. Atau ketika orang melaksanakan sholat fardu, setelah sholat asar ada orang dia punya hutang sholat, dia katakanlah punya hutang sholat duhur, atau dia punya utang sholat asar. Maka setelah sholat asar pada waktu itu dia sholat kembali untuk melaksanakan sholat qodok, membayar hutang sholat, itu tidak apa-apa. Atau melaksanakan sholat jenazah, sebagaimana di dalam beberapa riwayat dulu ketika para sahabat wafat, ya sholat jenazahnya pun setelah sholat asar itu terjadi beberapa kali. Maka larangan sholat setelah sholat asar, setelah sholat subuh itu tidak mutlak semua sholat, tapi hanya pada satu sholat yang disebut sholat sunnah mutlak atau sholat ba'diyah asar lah gitu. Nggak ada istilah sholat ba'diyah asar. Tetapi kalau untuk sholat yang lain itu diperbolehkan. Ini menjadi penting sekali. Kenapa? Karena ada beberapa orang setelah sholat asar dia melaksanakan sholat. Itu jamaah yang lain mempertanyakan, kok Anda sholat setelah sholat asar? Itu nggak boleh. Lah kalau mengkaji secara fikih seperti yang dilakukan Rasulullah itu. Rasulullah ketika setelah sholat asar beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di rumah Ummu Salamah. Ini adalah sholat ba'diyah duhur yang saat setelah duhur belum sempat dilakukan. Maka itu adalah sholat yang sudah memiliki waktu, sudah ditetapkan kalau dalam bahasa fikih memiliki legalitas atau sabab. Ini menjadi penting sekali agar kita lebih mengenal atau lebih tahu masalah tentang hukum sholat yang kita lakukan. Satu contoh, di Batam ini ada banyak perubahan. Kalau ulama-ulama kita dulu setelah sholat subuh itu tidak diperbolehkan sholat sunnah. Tapi hampir sekarang ini masjid-masjid setelah sholat subuh ada istilah sholat isyraq. Loh, padahal setelah waktu sholat subuh itu kok melaksanakan sholat sunnah. Ini penting sekali untuk dijelaskan. Makanya ada sebagian ulama yang menganggap sholat isyraq yang ada pada hadis Rasulullah itu maksudnya adalah sholat duha. Ini yang dilakukan atau yang difahami oleh ulama-ulama kita dulu. Kenapa ketika sudah tahu ada hadis sholat isyraq tapi tetap melakukannya pada saat waktu sholat duha? Karena banyak ulama memahami hadis sholat isyraq yang dimaksud adalah di waktu awal duha. Tapi ada juga ulama yang menganggap bahwa dengan adanya hadis Rasulullah itu tentang keutamaan waktu matahari terbit, yakni waktu isyraq melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, ini mendapatkan pahala yang besar. Hadis ini menjadi sebuah legalitas
pembolehan sholat sunnah 2 rakaat. Ini kalau secara ilmiahnya. Kalau dalam tataran praktek, seringkali orang itu termotivasi setelah dia umroh atau haji di Mekah. Di Mekah setelah sholat sholat subuh ada sholat isyraq, terus dilaksanakan sholat isyraq. Lah masalahnya itu kalau di Masjidil Haram itu tidak ada larangan waktu sholat. Kalau di luar Masjidil Haram, orang setelah sholat subuh ada larangan sholat, setelah sholat asar ada larangan sholat. Hukum itu mengecualikan Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu orang sholat kapan saja boleh, orang tawaf kapan saja boleh. Maka seringkali orang setelah umroh dia melaksanakan sholat isyraq. Akhirnya sekarang ini banyak dari ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita memakai pendapat yang kedua, bahwasanya ketika hadis isyraq itu adalah hadis yang menunjukkan legalitas sholat meskipun setelah sholat subuh diperbolehkan. Tapi kalau ulama-ulama kita dulu nggak ada, karena memahami hadis sholat isyraq itu adalah sholat duha. Nah ini sama-sama benarnya, cuma dalam tataran praktek ada pergeseran. Kalau dulu memahaminya isyraq itu awal duha, kalau sekarang memahaminya ya waktu sholat isyraq. Nah ini semoga menjadi tambahan bagi ilmu kita bersama, ketika orang melaksanakan sholat isyraq di waktu meskipun setelah sholat duhur, setelah sholat subuh, itu ada yang membolehkan hadis itu legalitas untuk melaksanakan sholat sunnah meskipun setelah sholat subuh. Kenapa? Rasulullah pun pada waktu setelah sholat asar beliau melaksanakan sholat sunnah. Artinya larangan di waktu itu tidak mutlak. Ada beberapa sholat-sholat yang tetap boleh dilaksanakan. Semoga ini bisa menambah keilmuan kita bersama. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan, dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan-urusan kita bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.